berdasarkan filsafat Ki Hajar Dewantara. Di Hmm. mana nomor satu aturannya adalah guru itu berpihak kepada murid. Nah, ini adalah suatu indoktrinasi positif yang kita lakukan dalam program ini yang merubah total paradigma guru ini. Sebelumnya dia mengira tugas saya adalah untuk menjalankan kurikulum. Sebelumnya mereka mengira tugasnya mereka itu adalah untuk mengikuti peraturan dari kementerian, dari Pemda, dan lain-lain. Jadi mereka ini merasa dulu dirinya saya administrator pendidikan. Padahal tugasnya guru itu adalah untuk memerdekakan potensi daripada anak-anak mereka. Jadi itu, atasan Anda adalah murid, gitu loh. Melihatnya harus seperti itu, ya. Anda tugasnya adalah murid. Apapun yang Anda lakukan, selama itu untuk kebaikan murid, itu adalah yang terbaik bagi guru. Dan untuk mendengar menteri dan kementerian menghalalkan inovasi dan mengambil metode-metode yang berbeda untuk kebaikan pembelajaran murid, itu buat mereka membuka sekali wawasan mereka, karena mereka sudah sadar, insting mereka itu sudah sadar bahwa ada berbagai macam hal yang mereka lakukan yang sebenarnya nggak tepat. Mau tahu guru yang baik? Guru yang nggak berhenti belajar. Betul. Guru yang belajar adalah guru yang bisa mengajar. Itu kuncinya. Kalau gurunya aja nggak kreatif, nggak punya motivasi, semangat untuk belajar, gimana murid-muridnya mau punya semangat belajar? Kalau gurunya tidak mementingkan atau mengutamakan interaksi dan partisipasi daripada murid, daripada dia ngomong aja 2 jam di dalam kelas, gimana murid itu bisa belajar berpikir secara kritis atau mempunyai kepercayaan diri untuk berargumentasi, untuk menemukan jati dirinya dia dan berintrospeksi dan reflektif? Itu nggak mungkin. Jadi itu kira-kira kenapa Guru Penggerak ini menjadi program flagship kita dan sangat penting untuk regenerasi kepemimpinan di sekolah-sekolah kita. Jangan pernah percaya orang yang bilang kepada Anda bahwa pendidikan itu hal yang tidak boleh kita nggak boleh mengambil resiko di dalam pendidikan. Kita nggak ada yang namanya inovasi atau kreativitas tanpa mengambil resiko, tanpa mencoba hal-hal yang baru. Jadi pesan saya untuk para guru-guru adalah cobalah hal-hal yang baru. Untuk guru, banyak coba, banyak tanya, banyak karya. Sama buat murid Anda. Itu sama. Dan itu adalah saran saya untuk para murid. Banyak coba, banyak coba, banyak tanya, dan banyak karya. Orang tua pun sama. Untuk dari posisi orang tua, menurut saya yang terpenting satu adalah, kalau nggak usah filsafat deh. Yang basic aja, yang paling penting. Bacakan buku kepada anak-anak Anda sedini mungkin, mulai umur 1 tahun, 2 tahun, bacakan buku setiap hari kepada mereka. Buat itu buku yang menyenangkan, sesi buku itu, karena itu luar biasa pentingnya untuk daya literasi dan kemampuan kritis. Dan yang kedua adalah berbicaralah dengan anak-anak Anda. Mereka punya banyak sekali opini, banyak sekali pendapat dan banyak pertanyaan. Berdiskusi dengan anak Anda. Jangan setiap kali makan siang atau makan malam itu anak-anak dipisah, gak pernah berbicara sama orang tua. Buat itu ritual di setiap hari untuk duduk bersama, berdiskusi, tanyakan mereka mengenai hari mereka, tanyakan mereka mengenai kehidupan mereka. Karena interaksi itulah yang akan menciptakan bukan hanya kedekatan batin antara orang tua dan anak, tapi daya mampuan berpikir kritis, analisa, kemampuan dia untuk berkomunikasi dengan baik. Itu mulainya semuanya di keluarga, bukan di sekolah. Jadi itu luar biasa pentingnya. Dan kalau orang tua udah mengerjakan itu dengan benar, dengan daya literasi, kemampuan komunikasi, bahasa, terus berbicara dengan anaknya, itu nanti tugas buat guru akan jauh lebih mudah untuk guru bisa mengakselerasi pada saat mereka sudah masuk ke dalam sekolah. Jadi yang penting adalah kemerdekaan dengan teknologi, bagaimana mereka ingin menggunakan proses pembelajaran mereka, gitu. Jadinya banyak orang mengira bahwa ya kalau teknologi itu untuk PJJ gitu. Padahal bukan. Teknologi itu ada macam-macam. Guru-guru bisa melatih dirinya sendiri. Dia bisa melakukan online university untuk meningkatkan skillnya dia. Dia bisa menggunakan aplikasi untuk mengakses atau melakukan evaluasi terhadap level kompetensi muridnya agar muridnya terpeta mana yang ketinggalan, mana yang sudah lebih maju, sehingga dia bisa mensegmentasi kelasnya dia dan memberikan PR yang mungkin individual, nggak seragam semua, dan lain-lain.
gitu. Teknologi bisa menjadi tempat untuk guru berkolaborasi dan sharing pengalaman mereka dengan guru-guru lain. Guru-guru itu paling sering dan paling senang belajar dari guru lain, karena mereka lah yang telah melalui apa yang mereka lalui, sehingga relevansi daripada kolaborasi, saling bertukar pikiran, bertukaran ide, itu platform teknologi bisa membantu melakukan itu. Dan teknologi bisa juga menurunkan beban administrasi yang luar biasa beratnya bagi guru dan kepala sekolah, sehingga mereka benar-benar bisa fokus sama anak-anak. Jadinya peran teknologi itu jauh lebih variatif daripada hanya PJJ. Semua orang taunya PJJ karena ini pertama kalinya mereka gunain teknologi untuk sekolah karena terpaksa, ya kan? Tapi semua toolkit itu bisa digunakan untuk offline learning juga. Ya kan, Google Classroom tuh bukan cuma digunain buat masa PJJ, tapi digunain untuk komunikasi dengan orang tua, mengatur jadwal kelas, untuk membuat grup-grup lebih kecil dalam kelas, memberikan PR yang tersistematis, gitu, mengingatkan murid untuk mensubmit PR dan lain-lain. Jadinya jangan terpaku oleh PJJ. Jadi mau hybrid apa tidak nanti itu menurut saya harus masing-masing sekolah menemukan titik keseimbangan antara mau seperti apa gitu mereka menggunakan teknologinya.